Baik, Pak Setiabudi, ujian komprehensif atas Bapak Setiabudi kita mulai. Silakan Bapak membaca ayat Al-Quran sebanyak sekitar 2 ayat dengan suara yang jelas, Pak ya. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Sadaqallahu alazim. Baik, Pak Setiabudi, saya lihat bacaannya sudah bagus ya, dipertahankan dan ya sering-sering ulang lah supaya lebih lancar gitu kan. Baik Pak. Ya, baik, kemudian terkait materi apa yang Bapak sajikan? Baik, terima kasih. Materi yang saya ajukan di modul adalah untuk kelas 4 yaitu tentang indahnya perilaku terpuji dengan tema berbakti kepada orang tua dan guru, Pak. Oke, bisa dijelaskan sedikit Pak materinya itu tentang apa saja cakupannya? Cakupan materi karena saya guru PAI di SD dan untuk level fase B kelas 4 itu tentang berbakti kepada orang tua dan guru, yaitu menjelaskan dalil ayat dan hadis tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Terus penekanan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru, dan juga apa saja yang harus kita lakukan ketika kita di rumah bersama orang tua, dan juga apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bersama guru, dan juga apa yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Jadi penekanan itu lebih kepada akhlak dan sikap kita sebagai anak terhadap orang tua dan guru, itu Pak. Baik, jika ada pertanyaan, misalnya anak yang atau siswa yang bertanya orang tuanya yang jahat misalnya, ada KDRT atau pukul ibu di rumah, itu saya nggak mau berbakti sama ayah yang seperti itu, saya benci ayah saya. Nah, itu gimana cara menjelaskan Pak? Baik, terima kasih Pak. Bagaimana sikap anak terhadap orang tua jika orang tua jahat? Tentunya di situ kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi si anak, memberi pemahaman kepada si anak yang bahwa walaupun bagaimanapun yang namanya orang tua itu kita wajib tetap berbakti. Namun di dalam Islam, ketika orang tua mengarahkan si anak kepada jalan yang tidak baik, kita beri dia pemahaman bagaimana cara dia menolak. Itu satu. Yang kedua, kita juga sebagai guru punya hak dan wewenang untuk mendekati si orang tua. Artinya memang bukan mengintervensi. Jadi karena beliau sudah menitipkan anak kepada kita minta kerjasamanya kepada si orang tua. Juga bisa kita beri pemahaman bagaimana si anak bisa menolak ketika perintah orang tuanya melenceng. Kira-kira seperti itu Pak. Baik. Nah, kemudian terkait misalnya ini Bapak tugasnya di PD Jaya ya? Iya Pak. PD Jaya ya, mungkin apa ada siswa non muslim di situ Pak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Kalau misalnya ada siswa bertanya itu Pak, kalau orang tuanya non muslim, apa gimana cara? Apakah kita berbakti juga atau gimana Pak? Gimana tuh caranya? Baik, terima kasih Pak. Bagi kalau misalnya ada siswa kita yang non muslim mengenai masalah berbakti ini, sebenarnya sama saja dalam agama manapun si anak ini tetap wajib berbakti kepada orang tuanya tanpa ada embel-embel apapun, dia tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Karena dalam materi berbakti kepada orang tuanya ini juga ada materi lanjutannya tentang norma sosial. Di situ juga dijelaskan baik secara Islami maupun secara umum bagaimana norma
norma si anak ini terhadap orang tua, terhadap guru, dan selanjutnya terhadap di kehidupan masyarakat. Artinya tetap harus berbakti walaupun orang tuanya itu posisinya misalnya tanda kutip tidak waras, walaupun tanda kutip orang tuanya itu bukan agama Islam dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Kalau misalnya pertanyaannya yang si Fulan Pak, dia mau berbakti tapi ayah ibunya nggak ada lagi, mamanya udah meninggal, ayahnya udah meninggal, gimana berbakti dia itu Pak? Bagus Pak. Nah itu juga ada di dalam materi ajar yang saya ajukan itu, cara berbakti kepada orang tua ketika sudah tidak ada atau sudah meninggal. Salah satunya yaitu adalah dengan mendoakannya, terus bertakziah, artinya bertakziah berkunjung ke makam ibunya, terus melanjutkan cita-cita orang tuanya, termasuk menjaga keluarganya. Misal dia ada adik, ada kakak, dia harus menghormati kakaknya sebagai pengganti orang tuanya, juga harus menyayangi adiknya sebagai pengganti orang tuanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, satu lagi tambahannya, dengan bersahabat dengan teman orang tua. Iya, bersahabat dengan teman orang tua atau saudara-saudaranya, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Setiabudi. Saya kembalikan Pak Azmir. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Mumtaz. Pak Setiabudi, peserta terakhir nih ya. Iya Pak. Apa namanya? Saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Apa yang Bapak pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka? Maaf Pak, bisa diulangi, pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah menyusun sebuah konsep pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar anak. Nah, misalnya si anak ini memiliki gaya belajar beda-beda. Misalnya ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengetahui perbedaan setiap anak? Nah, ini salah satu pola yang harus kita terapkan sebagai guru ketika kita melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita harus mengetahui gaya belajar anak. Salah satunya adalah kita harus melakukan asesmen diagnostik, yaitu mendiagnosa bagaimana pola gaya belajar anak. Terus dalam pembelajaran kita harus bisa membagi gaya belajar masing-masing, misalnya dengan membagi kelompok dan memberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya, Pak. Ada asesmen sumatif pada kurikulum Merdeka. Apa itu Pak asesmen sumatif? Sumatif Pak ya? Ya. Asesmen sumatif itu penilaian terhadap pembelajaran siswa dan bisa juga dilakukan di tengah tema pembelajaran, juga bisa dilakukan pada akhir pembelajaran. Baik. Saya beralih Pak ke teori belajar. Apa yang Bapak pahami tentang teori Vygotsky? Teori Pak? Teori Vygotsky. Teori belajar Vygotsky. Vygotsky Pak ya? Tentang kognitif ya. Kognitivisme itu pembelajaran yang didapatkan dari apa yang dipelajari gitu Pak. Ya, implementasi teori Vygotsky seperti apa Pak di pembelajaran PAI? Kalau implementasi kognitivisme itu kita lebih cenderung lebih fokus ke Vygotsky-nya Pak, Bu. Lebih spesifik. Saya agak lupa itu Pak. Ya. Oke. Beneran. Vygotsky itu salah satu implementasinya adalah bagaimana Bapak melakukan ulangan harian misalkan, atau mengulang kembali ya, mengulang kembali apa yang sudah pernah didapatkan oleh siswa. Nah, kata si Vygotsky, meskipun sudah lama tidak diulang, tidak dibahas lagi, tapi otak si anak atau otak si siswa itu akan terus mencari kembali file yang pernah masuk seperti itu.
Baik. Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya terakhir. Kenapa menurut Bapak guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian? Baik. Mengenai kompetensi, tentunya salah satunya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kepribadian. Kepribadian itu karena guru ini selain dia mengajar, mendidik, juga dia menjadi contoh. Nah, tanda kutip contoh ini, si guru ini memang harus memiliki pribadi dan perilaku yang baik karena dia akan menjadi panutan bagi anak didiknya. Baik, terima kasih Pak Setia Budi. Saya pikir terjawab hampir semuanya ya. Nanti dibaca-baca lagi teori belajar Pak ya. Baik Pak. Biar makin sempurna nanti, makin siap menghadapi UP. Baik, terima kasih Pak Setia Budi. Bapak sebagai penutup di kelompok 3 sekaligus penutup di kelas ini ya. Baik Pak. Insya Allah besok kita ketemu dalam kegiatan PPL. Baik Pak. Terima kasih sudah bisa meninggalkan ruangan Pak. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.